adalah unsur penting dalam kehidupan kita. Ya seringkali urusan-urusan kita itu lancar, dimudahkan sama Allah karena orang tua kita ridho sama kita. Masya Allah. Bahkan seringkali juga di sisi lain kita mendapatkan banyak kesulitan dalam hidup kita. Ternyata kita sering membuat orang tua kita marah. Dan inilah makna dari hadis Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Sesungguhnya ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan amarah Allah itu ada pada amarah kedua orang tua. Jadi pada saat kita hijrah, ya kita berusaha untuk menjadi lebih baik, kemudian kita niat untuk menikah. Jangan lupa nih, sisi yang harus kita perhatikan juga adalah birrul walidain. Ya kita berusaha untuk menjalin hubungan kita selalu baik dengan orang tua kita. Dan pada saat konteksnya adalah menikah, maka ridho mereka sangat dibutuhkan. Ya sangat dibutuhkan. Jadi usahakan pendekatannya itu yang elegan, yang bagus ya. Jangan sampai kemudian kita udah pilih, udah nazar, udah selesai prosesnya semua, tinggal walimah baru kasih tahu orang tua. Jangan seperti itu. Ya bisa jadi orang tua kita nggak ridho sama pernikahan kita bukan karena pilihan kita, tapi karena proses kita kurang bagus. Ya jadi ini langkah pertama nih yang perlu diperhatikan. Kemudian langkah kedua, kalau ternyata prosesnya sudah bagus, dia udah berusaha untuk birrul walidain, dia udah menjalin hubungan dengan orang tuanya dengan sangat baik. Kalau kemudian orang tuanya tidak memberikan restu, dan ini biasanya jarang terjadi, sekali lagi. Jadi kalau udah hubungannya baik sama orang tua, biasanya akan mudah-mudah saja mendapat restu. Tapi kalau ini sudah dilakukan, ya langkah pertama tadi sudah dilakukan, tapi masih belum mendapatkan restu, coba lakukan pendekatan lewat orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Contoh lewat paman kita, lewat bibi kita misalnya, ya. Kita minta tolong supaya mereka ngomong ke orang tua kita supaya kita dibantu. Ya biasanya ini cukup membantu gitu ya. Apalagi kalau alasan-alasannya itu masuk akal, kemudian dijelaskan maslahat-maslahat dari kenapa sih kita mau menikah. Ya semoga ini bisa membantu gitu. Kemudian langkah yang ketiga, dan ini yang terpenting sebetulnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baiknya penolong adalah Allah Azza wa Jalla. Ya minta tolong bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimudahkan prosesnya. Ya, dan juga jangan lupa untuk sholat istikharah. Minta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin kita nggak tahu nih bahwa wanita yang sekarang kita pilih ternyata bukan yang terbaik. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu tentang hal tersebut. Dan bisa jadi sebaliknya juga. Ada seorang wanita yang kita nggak yakin bahwa ini adalah yang terbaik, tapi subhanallah terkadang jalannya dimudahkan oleh Allah. Ya semua jalan-jalan dimudahkan oleh Allah, kemudian kita istikharah malah semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya calon yang kedua itu yang awalnya tidak kita harapkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka jalan dan hati kita akhirnya menerima, sehingga itu yang menjadi yang terbaik. Ya sehingga itu tadi langkah-langkahnya. Yang pertama menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Yang kedua kalau nggak berhasil maka kita coba lewat jalan lain. Support. Dari orang-orang yang dekat dengan orang tua kita mungkin bisa support kita juga. Dan yang ketiga jangan lupa untuk selalu berdoa. Seperti itu. Sejak sahabat itu jamaahnya banyak.